Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Fauzian Ilham dengan NPM 4524210094 Universitas Pancasila, Praktikum Algoritma dan Pemrograman kelas B. Di sini saya membuat program sistem informasi peminjaman buku menggunakan input dengan perintah. Di sini dapat 6 perintah. Yang pertama itu selection. Selection itu saya menggunakan if, else, dan juga switch. Yang kedua yaitu ada repetition. Saya menggunakan for dan juga while. Yang ketiga yaitu ada array. Array yang saya gunakan pada program ini menggunakan array satu dimensi. Yang keempat ada function. Terus yang kelima ada string atau file. Cuma di sini saya memilih string. Yang keenam ada insertion sort. Saya mendapat yang ascending. Yang ascending itu berarti yang diurutkan dari kecil ke besar. Di sini saya menggunakan 4 library yang ada pada C++. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu library include IOStream. Nah, include IOStream ini adalah library untuk input dan juga output seperti sin dan juga cout. Jadi kalau kita pakai sin dan cout seperti ini, maka kita harus menggunakan library include IOStream. Yang selanjutnya ada include ctime. Nah, include ctime ini adalah library untuk waktu otomatis yang ada di output pengembalian buku. Nah, jadi pada di output dia ada otomatis tanggal kembalinya. Terus ada include string. Nah, include string ini adalah library untuk mengaktifkan fungsi si stringnya. Terus ada include cstdlib. Nah, untuk include ini itu include yang library yang saya gunakan untuk perintah sistem CLS. Nah, sistem CLS itu untuk menghapus menu sebelumnya jika kita lanjut ke menu yang selanjutnya. Jadi tuh codingan itu tidak terlihat numpuk gitu. Terus ada using namespace std. Nah, untuk ini tuh jadi kita untuk si out atau si in itu tidak usah pakai std lagi. Nah, yang pertama itu saya membuat pada program ini saya membuat fungsi. Nah, fungsi yang saya buat yaitu void banner Rizwan. Nah, fungsi yang pertama itu saya membuat banner. Nah, bannernya itu isinya selamat datang di perpustakaan Grahatama Library. Menyediakan berbagai macam buku, pusat perpustakaan terbesar dan terlengkap di Bogor. Jadi banner ini tuh dipanggil di awal. Nih, di inmain. Jadi saya panggil di awal untuk banner perpustakaannya. Yang kedua ada fungsi string. Nah, fungsi ini itu untuk waktu pengembalian buku. Nah, di sini itu ada TM local time itu untuk mengkonversikan waktu TM ke local time. Nah, ini return rumusnya. Terus lanjut ke sort. Ini saya mengurutkan harga peminjaman ascending dari yang paling murah hingga yang paling mahal. Di sini saya menggunakan variabel integer Rizwan Ilham RI sama dengan 5. Nah, untuk A RI itu saya menggunakan harga yaitu elemen harganya 3000, 2000, 2300, 3400 dan 2500. Nah, jadi sort ini akan mengurutkan harga yang ada di elemen ini. Nah, itu untuk rumusnya yaitu for Rizwan sama dengan 0. RI kurang dari sama dengan RI kurang 1, maka Rizwan plus. Maka akan mencetak A Rizwan, akan mencetak si ini yang sudah diurutkan dari yang terkecil. Terus ada selection menggunakan selection, if, else, dan juga switch. Nah, di sini juga saya menggunakan voucher diskon. Nah, untuk voucher diskonnya itu ada konstanta
string valid voucher udah dideklarasikan, yaitu pakai diskon by Rizwan. Jadi ini tuh kode voucher yang diinput di output command prompt. Jadi kalau kita menginput kode voucher ini, maka kita akan mendapatkan diskon 20%. Nih, 0,20, diskon 20%. Jika kita tidak menggunakan kode diskon ini atau salah mengetikkan, maka tidak akan mendapat potongan diskon atau menggunakan harga normal. Yang di sini saya pakai cash. Yang satu tuh pertama pinjam buku, maka akan memilih satu pinjam buku. Pilih satu nih, akan menampilkan menu daftar buku, menginput data diri, terus memilih cash. Terus kalau jika kita pilih 2, maka akan mengecek tanggal pengembalian. Jika kita pilih 2 nih, mengecek tanggal pengembalian, maka akan output silakan hubungi petugas perpustakaan untuk cek tanggal pengembalian. Terus jika kita pilih 3, maka akan keluar nih, jika kita pilih 3 keluar output terima kasih. Nah, di sini saya menggunakan sistem CLS-nya di awal dari program ya. Nah, jika kita pilih 1, maka akan output daftar buku di Grahatama Library. Di sini ada 5 buku dengan 5 kode dan harganya. Terus kita akan menginput nama peminjam. Nah, di sini saya menggunakan getLine. Nah, getLine ini berfungsi untuk membaca seluruh baris teks, termasuk spasi. Jadi, kalau kita input nama peminjam misalnya Rizwan Fauziani Ilham, itu kan ada 2 spasi dan 3 kalimat. Itu kita harus menggunakan fungsi getLine. Terus ada pilih kode buku yang ingin dipinjam. Nah, ini pilih kodenya 1, 2, 3, 4, 5. Terus jumlah hari peminjaman itu ada berapa hari. Jadi jika 2 hari berarti kita 2 kali harganya. Terus ada masukkan kode voucher. Nah, untuk masukkan kode voucher ini kita memasukkan kode voucher yang ada di sini nih. Valid voucher, yaitu diskon by Rizwan. Jika kita masukkan maka akan mendapat potongan 20%. Nah, untuk kode voucher juga pakai fungsi getLine juga. Nah, di sini ada switch. Nah, jika kita pilih case 1, maka kita akan memilih The Great Gatsby. Nah, yang di sini nih, The Great Gatsby. Terus yang case 2 itu kita akan, jika memilih case 2, kita akan memilih buku To Kill a Mockingbird. Jika kita memilih case 3, maka akan memilih buku 1984. Jika kita memilih case 4, maka akan memilih buku Great Depression. Jika kita memilih case 5, maka kita akan memilih buku War and Peace. Jika kita tidak memilih dari case 1 sampai 5, contoh kita memilih case 6, maka dia akan outputnya itu tidak dapat yang ini nih. Dia akan mengoutput kode yang Anda masukkan salah. Dia akan ke defaultnya. Terus ini ada scene don't get. Nah, untuk voucher tadi, jika kita sudah masukkan voucher, maka voucher sama dengan valid voucher, maka akan mencetak nih yang saya gunakan array. Yang pertama kita akan mencetak selamat Anda mendapatkan voucher. Nah, fungsi array di sini saya fungsikan sebagai dia tuh mengurut 5, 4, 3, 2, 1 pada program. Jadi tuh kayak menunggu gitu, menunggu proses. Nah, menunggu proses klaim voucher 5, 4, 3, 2, 1, baru nih Anda mendapatkan voucher. Jika vouchernya tidak dapat, maka akan mencetak atau kita salah memasukkan kode, maka kita akan mencetak voucher tidak valid atau kadaluarsa. Mohon maaf, tidak ada diskon yang diberikan. Nah, jika data-data sudah masuk semua nih, maka akan ada output di CMD-nya itu, yaitu ada nama peminjam. Nah, nama peminjamnya misalnya Rizwan. Terus ada judul buku. Nah, judul buku yang dipilih itu yang di cache.
Terus ada jumlah hari peminjaman. Nah, jumlah hari peminjaman ini yang saya pakai di fungsi ini nih. Nih, di fungsi string tanggal kembali. Terus ada tanggal pengembalian. Yang tanggal pengembalian yang tadi nih jumlah hari pinjaman itu yang kita input. Terus biaya peminjaman. Terus nanti biaya peminjaman nih. Biaya pinjam sama dengan hari pinjam dikali harga buku. Jadi misalnya kita minjam 2 kali harga buku berarti 2000 dikali 2. Jadi kita minjam 2 hari. Terus di sini saya menggunakan repetition-nya pakai while untuk balik ke halaman awal atau tidak. Nah, di sini tuh saya menggunakan variabel KMBLI Rizwan sama dengan 1. Nah, itu while-nya itu KMBLI Rizwan sama dengan 1, maka akan mencetak apakah Anda ingin ke menu utama. Jika kita pilih 1, yaitu ya. Jika kita pilih 0, sama dengan tidak. Sin KMBLI Rizwan. Nah, jika kita pilih 1, maka di sini saya menggunakan main. Nah, jadi kalau kita pilih 1, kita balik ke main awal, in main awal. Jadi akan mencetak dari banner awal lagi, balik ke halaman awal sini. Nih, dia akan mencetak awal. Nah, terus jika kita pilih 0, maka kita programnya akan mencetak terima kasih telah menggunakan layanan kami. Sampai jumpa. Begitu. Dan juga di sini saya menggunakan sistem CLS. Kita lanjut ke output programnya. Saya akan menjelaskan output program. Di sini untuk menampilkan outputnya saya menggunakan G++. Ini untuk nama filenya, file C++-nya, min-o sama dengan A. Selanjutnya kita klik A. Nah, ini halaman awalnya. Di sini saya yang menggunakan fungsi, dia itu mencetak ini nih, selamat datang di perpustakaan Grahatama Library. Menyediakan berbagai macam buku, pusat perpustakaan terbesar dan terlengkap di Indonesia. Nah, ini tuh dia bagian fungsi yang dipanggil di inMind. Terus yang kedua ini ada sort nih. Daftar harga pinjaman 1 hari tuh di arraynya elemen yang pertama itu 3000, 2000, 2300, 3400 dan 2500. Nah, itu akan diurutkan menggunakan sort ascending. Jadi harga pinjaman dari yang termurah. 2000, 2300, 2500, 3000 dan 3400. Nah, jadi diurutkan. Terus di sini ada kita memilih case Grahatama Library menyediakan berbagai macam buku untuk Anda. Nah, di sini kita memilih pinjam buku, cek tanggal pengembalian dan keluar. Kita coba yang cek tanggal pengembalian. Saya menggunakan sistem CLS. Nah, jadi tuh dia akan menghapus menu yang sebelumnya. Jadi kalau kita ke menu berikutnya akan menghapus yang sebelumnya. Nah, untuk kita kalau memilih 2, cek tanggal pengembalian, itu akan silakan hubungi petugas perpustakaan untuk cek tanggal pengembalian. Nah, di sini apakah Anda ingin kembali ke menu utama, itu saya menggunakan repetition while-nya di sini nih fungsinya. Jika kita pilih 1, ya itu maka akan balik ke inMind awal. Jika 0, maka akan mencetak output selesai itu yang sampai jumpa. Di sini saya pilih 1, nah akan balik ke selamat datang lagi. Terus kalau kita pilih case 3, nah itu dia akan mencetak terima kasih. Nah, terus kita pilih case yang 1, yaitu pinjam buku. Nah, itu akan pakai sistem CLS ya.
Jadi akan menghapus menu yang sebelumnya. Nah, di sini tuh kita ada daftar buku di Grahatama Library. Nah, judul bukunya nih ada The Great Gatsby, To Kill a Mockingbird, 1984, Great Depression, War and Peace. Dengan kodenya 12345 nih harganya. Nah, yang pertama tuh kita input nama peminjam karena di sini saya menggunakan perintah input nama peminjam. Contoh Rizwan Fauziani Ilham. Nah, di sini di nama peminjam itu saya menggunakan fungsi sin.getLine. Nah, jadinya tuh kita bisa membaca nih karakter seperti spasi seperti ini nih. Nah, ini pilihkan kode buku. Nah, pilih kode ini tuh yang ini ya, 12345. Contoh kita memilih kodenya 4. Kita memilih 4 tuh memilih Great Depression dengan harga 3.400. Nah, jumlah hari peminjaman. Nah, jumlah hari peminjaman itu harga dikali 2. Misalnya kita pilih 2, maka akan dikali 2. Nah, kode vouchernya itu yang tadi, yang diskon by Rizwan. Yang sudah dideklarasikan. Diskon by Rizwan. Nah, ini nih, diskon by Rizwan. Terus kita enter. Nah, di sini arahnya nih. Selamat Anda menambahkan voucher, menunggu proses klaim. Nah, ini 5, 4, 3, 2, 1 isi elemen arraynya. Jadi itu seperti menunggu proses gitu. Nah, di sini akan ada output nama peminjam, judul buku, jumlah hari peminjaman, tanggal pengembalian, biaya pinjamnya. Nah, ini untuk nama peminjamnya itu Rizwan Fauziani Ilham sesuai yang tadi kita input. Judul bukunya kita memilih kode 4 yaitu Great Depression. Terus jumlah harinya saya memakai 2 hari. Nah, jadi kalau kita pakai 2 hari 2-nya tuh biaya pinjamnya dikali 2. Jadi 3.400 dikali 2. Nah, ini tuh yang tadi fungsi library include time saya menggunakan itu untuk tanggal pengembalian ini nih. Jadi tuh mengonversi waktu ke waktu lokal yang ada di komputer. Nah, itu ada tanggal pengembaliannya itu jumlah hari kan 2 ya. Sekarang tuh tanggal 4. Jadi kalau jumlah harinya 2, kita mengembalikannya tanggal 6 Januari 2025. Terus biaya pinjamnya ini. Jadi biaya pinjamnya kan kita setelah mendapatkan diskon 20%, maka 3.400 dikali 2 dikurang 20%, maka akan kita membayar segini nih, 5.440. Nah, terus ada yang repetition while-nya. Apakah Anda ingin kembali ke menu utama? Nah, coba kita kembali. Nah, nih kita balik lagi. Di sini saya akan coba menggunakan tanpa voucher. Di sini kita menginput dulu nama, jumlah buku, pilih kode buku, jumlah hari. Nah, ini voucher. Semisal kita tidak memilih atau salah memasukkan. Misalnya kita memasukkan diskon saja ya. Ini kan beda ya. Nah, kita klik. Nah, maka akan mencetak tuh voucher tidak valid atau kadaluarsa. Mohon maaf tidak ada diskon. Nah, jadi itu biaya peminjamannya tidak terpotong diskon karena kita tidak memasukkan kode vouchernya, dan arraynya juga tuh tidak memproses kode voucher karena tuh tidak ada kode yang benar. Terus jadi kita menggunakan harga normal. Nah, di sini saya akan mereview juga laporan. Ini ada bab 1 pendahuluan, tujuan. Ini pembahasan teori itu ada sequence, urutan, selection, repetition, recursive, array, function, string, sort, pointer, file. Ini ada tugas-tugas praktikum yang diinput di laporan. Kita lanjut aja ke pembahasan. Nah, untuk pembahasan tugas besarnya itu saya mendapat soal sistem informasi peminjaman buku dengan inputan dengan materi selection, repetition, atau pengulaman, array, function, string, atau file, inserting, sort, scanning. Nah, ini pembahasan yang sudah tadi saya bahas, pembahasan tugas besar. Nah, di sini ada program atau shortcuts yang di-copy. Nah, yang di-copy itu menjadi seperti kertas koran. Nah,
Ini source code yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada hasil compile. Hasil compile-nya. Nah, di sini ada pseudocode-nya. Pseudocode-nya itu saya seperti ini nih. Kamus atau deklarasi function. Yang pertama itu saya membuat function tanggal kembali Rizwan, variabel tipe data string, hari pinjam Rizwan yang untuk banner. Nah, ini function banner Rizwan. Nih, nanti itu dipanggil di inMain. Nah, ini function tanggal kembali Rizwan itu untuk ntar di output tanggal kembali menghitung waktu. Deklarasi variabel Rizwan Ilham RFI sama dengan 5 yaitu tipe data integer, pilih kode hari pinjam Rizwan, tipe data integer, nama voucher, valid voucher, tipe data string, harga buku, biaya pinjam, diskon, tipe data double, RZX, data tambah dengan 5, data, tipe data integer kembali 1, tipe data integer. Nah, yang pertama itu yang kita program di awal seperti ini tuh kita memanggil sini nih fungsi banner Rizwan. Nah, terus ini ada pseudocode yang programnya tuh pseudocode-nya saya seperti ini. Nah, untuk algoritmanya saya seperti ini nih. Membuat fungsi, terus membuat fungsi, memanggil fungsi, nanti menampilkan looping seperti ini. Nah, di sini tuh saya dari soal itu menggunakan flowchart. Di sini saya membuat flowchart-nya seperti ini. Nah, seperti ini flowchart-nya. Nah, ini tuh ada fungsi. Saya akan menjelaskan sedikit saja. Fungsi, saya membuat fungsi banner Rizwan. Nah, ini isinya tuh, terus tanggal kembali Rizwan nih, return-nya ini. Terus nanti dipanggil di inMain. Nah, di sini tuh ada nih, pengulangan switch. Nah, pengulangan switch-nya tuh yang satu nih. Pengulangannya ini nih. Ini pengulangan switch. Sampai case 5. Terus ada looping tuh untuk array. Ini array-nya ini nih. 5, 4, 3, 2, 1 yang untuk proses claim voucher. Terus ada looping ini sort untuk pengurutan. Nah, ini pengurutan tuh. Terus ada ini looping repetition while. Nah, untuk repetition while itu kan apakah Anda ingin kembali ke menu utama 1 ya 0 tidak. Nah, jika kita pilih 1 maka kita akan balik ke inMain yang awal lagi. Nah, ke banner awal terus menginput lagi. Nah, jadi dari sini kita balik ke inMain kalau kita pilih 1. Nah, ini nih pilihan case-nya nih. Pilihan 1 tuh menginput. Jika pilihan pinjam buku. Pilih 2-nya itu ini cek tanggal pengembalian. Pilih 3-nya itu yang terima kasih. Dah. Mungkin itu saja penjelasan tugas besar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.